Ya. Dan Allah yang berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu apa? Sebagai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kitab yang lain tidak. Sehingga kita diperintahkan iman kepada kitab-kitab, yaitu kitab yang dulu pernah Allah turunkan kepada para nabinya semasa masih hidup. Semasa masih hidup. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Ya. Pernah suatu ketika ada seorang alim, ya, seorang alim yang dia dikenal dengan apa? Dikenal dengan orang yang biasa berdialog dengan orang-orang non-Muslim. Tanya jawab dia, ya. Suatu ketika di hadapan para, ya, yang disebut orang-orang alimnya non-Muslim ini, ya, disebutkan banyak para, ya, orang-orang yang mengkaji kitab mereka, para rohib, waruhban, para pendeta dan seterusnya. Ya. Kemudian dia nanya, siapa di antara kalian yang hafal kitab kalian? Itu orang alimnya. Kalau ada salah seorang kalian yang hafal satu aja, nih saya membawa mobil, nih kuncinya, ambil, saya hadiahkan. Seketika itu enggak ada semua, dari yang hadir enggak ada yang hafal. Ya, tidak ada yang hafal. Tapi kalau kita ke pondok-pondok tahfidz, banyak mereka anak-anak udah pada hafal. Ya. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 24 tahun. Mereka, Pak. Ya, banyak yang hafal di luar kepala. Bahkan yang aneh bin ajaib, saya pernah lihat di YouTube, ya. Orang ini bisu. Ini orang mana ya? Pak, itu orang Turki atau mana? Orangnya bisu. Tapi dia hafal Quran, kalau bisa ngomong kecuali baca Quran. Kalau untuk ngomong nggak bisa, ngomong begini nggak bisa. Tapi kalau baca Quran, hafal dia, keluar lafadznya. Aneh. Bisa keluar lafadz kecuali kalau lagi baca Quran, hafal. Padahal bisu. Kalau ditanya gimana kabarnya, nggak bisa jawab. Ya bisa, begitu. Nggak keluar suara, nggak keluar lafadz. Tapi kalau dites, lanjutkan ayat ini, lanjutkan. Sekaya orang nggak bisu. Seperti orang yang nggak bisu, keluar lafadz dari A sampai Z, mampu. Tapi kalau ditanya selain Quran, nggak bisa. Bahkan ada yang buta, ya. Ada yang buta, kalau tadi nggak buta, cuman bisu. Ada yang buta, tapi apa? Hafal Quran. Ya. Banyak para ulama itu yang buta, tapi Quran ya Pak, hafal mereka. Kita yang melek ini susah banget ngapal. Ya jus 30 lumayan lah. Kita yang melek begini susah ngapalin. Ya mungkin karena banyak dosa dan maksiat mungkin jadi. Mereka banyak orang yang buta tapi hafal. Ya. Lihat Syekh bin Baz buta tapi hafal Quran. Ya. Lihat saya pernah lihat di pondok tahfidz jamaah. Pernah lihat. Ya, itu kalau setoran hafalan Quran, saya lihat langsung karena saya pernah di pondok, terus saya lagi ngelihat ke pondok lain yang pondok memang pondok untuk menghafalkan Quran. Ya. Itu setorannya 3 orang jamaah. 3 orang, 1, 2, 3. Suratnya beda-beda. Yang denger gurunya 1. Tapi kalau salah tahu, padahal 3 orang. Nanti kalau salah ulangi, yang ini kurang gitu. Ditabok ini santrinya. Ini salah tadi, ulangi. Nah, udah benar lanjut. Yang ini salah. Jadi 3 bersamaan. Itu nggak mudah. Nah, itu tidak mudah. Ya, dan itu buta, jamaah, buta. Ya. Tapi bisa apa? Itulah Allah menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjamin, Allah yang menjaga. Nah, kita lanjut yang kedua. Cakupan iman kepada kitab-kitab yang kedua adalah kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa kitab-kitab yang Allah sebutkan secara rinci
dan Allah sebutkan secara umum adalah semuanya firman Allah. Kitab-kitab yang Allah sebutkan secara rinci tadi, kitabnya apa, nabinya siapa, dan yang tidak disebutkan secara rinci, kita meyakini itu semuanya adalah firman Allah. Ya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan ucapan manusia, kecuali yang sudah dirubah-rubah. Ya. Banyak tentang riwayat pada zaman Rasul saja sudah ada, ya, yang merubah dari apa? Dari kalangan mereka sudah. Ya, banyak yang merubah, entah itu karena pengen harta, ada yang pengen jabatan, dan seterusnya. Ya. Berbeda dengan Al-Quran, mau dari dulu sampai hari ini ya sama. Ya. Allah yang menjaganya. Ya. Maka kita wajib membenarkan terkhusus Al-Quran, ya, terkhusus Al-Quran. Ya. Adapun tentang kitab-kitab yang lain kita membenarkan yang dulu ketika Rasulnya masih hidup, nabinya masih hidup, yang disampaikan di zaman itu. Adapun hari ini Allah menyebutkan sudah ada perubahan, sudah ada penambahan dan pengurangan, dan kita nggak tahu mana yang penambahan dan kita nggak tahu mana yang dikurangi. Ya. Karena itu sudah apa? Ya, berjalannya waktu demi waktu. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun cakupan yang ketiga. Meyakini kitab-kitab yang secara rinci ataupun yang secara umum membawa ajaran yang sama. Semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita meyakini bahwa membawa ajaran yang sama. Sehingga kalau hari ini mengaku ini kitab-kitab yang pernah diturun, kok ajarannya nggak sama, sudah ada perubahan. Contoh samanya begini, contoh sama dalam tauhid. Maka seluruh para nabi dan rasul yang membawa kitab-kitab semuanya mengajarkan sama, apa itu tauhid, untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah. Sehingga ketika hari ini ada yang meyakini bahwa Allah itu Tuhan itu berbilang, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, atau mungkin lebih dari itu, maka itu sudah ada perubahan. Kenapa? Karena sumbernya sama. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka itu sumbernya sama. Sehingga karena sumbernya sama, maka ajarannya pun sama. Sehingga kalau hari ini kok beda dengan ajaran Nabi Muhammad, maka berarti itu di antara yang terubah, begitu. Itu di antara yang yang telah dirubah. Ya. Misalnya ada orang ahli ilmu, dalam Islam boleh seorang ahli ilmu menikah. Seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai boleh menikah. Kok ada yang mengatakan dari kitab yang terdahulu kalau orang alimnya nggak boleh nikah? Berarti ini sudah terubah. Kenapa? Rasul mengatakan, ya, Rasul mengatakan al-anbiya'u dinuhum wahid. Seluruh para nabi itu agamanya sama. Ya, seluruh para nabi agamanya sama. Kenapa? Sumbernya sama dari Allah. Ya. Kemudian ya Rasul menyebutkan, ya, wa ummatuhum syatta, walaupun orang tuanya berbeda-beda, agamanya sama walaupun orang tuanya beda-beda. Kenapa? Karena sumbernya sama. Sehingga ketika sumbernya ini sama, pasti ajarannya sama. Maka kita lihat seluruh para nabi dan rasul nggak ada yang nyuruh nyembah dia, nggak ada. Seluruh para nabi Allah kabarkan, ya, Allah kabarkan, ya, untuk Untuk ya, diantaranya, ya, Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran sering disebut ya qaumi, wahai kaumku u'budullaha, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
wahai kaumku, wahai umatku, sembahlah Allah saja. Yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan beribadan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sama. Seluruh para nabi mereka memanggil ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, umatku, sembah Allah saja. Maka hari ini ketika ada yang memerintahkan menyembah kepada lebih dari apa? Lebih dari satu, yaitu Allah, maka inilah yang terubah. Ya, inilah yang telah dirubah. Ketika Allah membolehkan para nabi menikah, punya anak, kok hari ini ada keyakinan ahli ilmunya nggak boleh nikah, repot. Ya, fitrah manusia apa? Fitrah manusia memiliki syahwat. Ya. Dan itu kalau di dalam agama Islam repot nanti. Ya, bisa jadi banyak yang pensiun jadi ustadz. Kenapa? Udah nggak boleh nikah, mumet, mungkin begitu. Tapi kan ternyata masya Allah, agama Islam itu sempurna. Agama Islam ini sesuai dengan fitrah. Agama Islam itu sesuai dengan dengan apa? Dengan fitrah manusia. Begitu. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yaitu mengamalkan isinya. Kalau kita ya Al-Quran, begitu. Ya, kalau kita ya apa? Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan apa? Isi Al-Quran, kita amalkan. Itu iman kepada kitab, itu nggak cuma kitab ditaruh, bukan. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Yang termasuk dari kitab yang Allah turunkan, dan kitab ini sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan nabinya sebagai penutup untuk para nabi sebelumnya. Dan Rasul mengatakan, ana khatamun nabiyyin, saya penutup seluruh dari para nabi. Ya. Maka dengan pertama baca Quran. Ya. Apalagi sudah disampaikan membaca satu huruf di dalam Al-Quran mendapatkan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falu asyru hasanat. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. Ya. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif lam mim 3 huruf. Cuman kita itu seringkali kurang semangat membaca Qur'annya. Lebih semangatnya membaca WA. Betul jemaah. Ya. Bayangkan kalau jenengan baca Quran sebanyak jenengan baca WA, pahalanya banyak gak? Banyak. Tapi kita ya bukan jenengan doang, termasuk yang ngomong ini, ya. Lebih banyak apa? Lebih banyak membaca WA. Jenengan sudah membaca WA hari ini berapa kali, Bu? Berkali-kali. Baca Quran sekali, ya lumayan lah. Ada malah yang lupa, oh nggak tahu udah baca belum ya, kayaknya sih belum. Ada lagi yang cuma baca Qur'annya kalau cuman Ramadan doang, ya. Cuman apa? Ketika Ramadan doang. Kalau hari-hari gini Qur'annya itu kayak dimuseumkan, dimuseumkan, ya. Baca Al-Quran ini itu mengamalkan kita iman kepada kitab-kitab itu, yaitu Al-Quran. Maka diantaranya pertama membaca. Kemudian yang keduanya mengkaji isinya, ya, bukan cuman baca, dikaji isinya, ya. Dengan kita belajar seperti ini, oh maknanya begini, oh Al-Quran ini berbicara tentang ini, ya, dikaji. Kenapa? Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Enggak cuma yang belajar, sama yang mengajarkan. Bahkan Rasul mengatakan sebaik-baik kalian. Kurang apa lagi, Rasul sampai mengatakan begitu. Kalau kerjaan kita, siapa yang mengatakan itu sebaik-baik pekerjaan? Tetapi kalau ya, kita belajar Al-Quran, maka itu apa? Sebagai
ya sebaik-baik yang kita apa? Yang kita pelajari. Ya bukan berarti enggak belajar yang lain, enggak. Ada waktu untuk mengkaji, biar kita paham, biar kita tahu isinya, biar kita bisa merenungi, mentadaburi, mengambil pelajaran, apalagi banyak ya sepertiganya itu kan kisah. Kita bisa mengambil kisah di dalamnya. Apa yang Allah binasakan kepada orang-orang yang telah yang telah membangkang, yang telah menolak ya di dalam dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian setelah membaca, mengkaji, memahami, mengamalkan. Ini mengamalkan. Allah perintahkan wa aqimus shalah, maka kita laksanakan sholat, kita dirikan sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Dan di dalam Al-Quran ya Allah perintahkan bukan hanya saja kisah, tetapi juga perintah-perintah. Ada yang bentuknya perintah, ada bentuk larangan. Ya, berakhlak baik, mengucapkan salam, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara, kerabat, tetangga, silaturahim, banyak. Ya, bukan hanya saja antara ibadah makhluk yaitu manusia kepada Allah saja, tetapi Al-Quran menerangkan kepada kita juga di dalamnya untuk berbuat baik kepada sesamanya, untuk berbuat baik kepada manusia. Ya, belum lagi kisah, belum yang haram, belum yang halal, Allah perintahkan. Ya, ada yang halal, ada yang haram, itu kita mengamalkan. Ya. 6. Bukan cuman Bukan cuman Al-Quran ayat itu bukan sebagai pajangan di dinding, bukan. Oh ini ayat kursi ini biar jinnya pada kabur. Taruh di mana? Di dinding. Ya enggak kabur, jin pun lari takut, bukan ditempelin. Ya, boleh cuma tempel, bukan untuk dibaca, untuk dipaham, untuk dikaji, apalagi diamalkan. Ya. Bukan, tetapi untuk Al-Quran untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita kaji dan kita amalkan. Itu Al-Quran yang memberi manfaat. Makanya Rasul mengatakan, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat. Akan menjadi syafaat. Ya. Dan Allah pun menggambarkan orang yang tidak mau membaca Al-Quran, menghayati isinya, memahami maknanya, dan mengamalkan, itu seperti hatinya telah terkunci. Hatinya sudah terkunci, sulit untuk menerima ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah karena memang di hati mereka itu sudah terkunci? Apakah memang hati sudah terkunci sehingga tidak menerima kebenaran, sehingga tidak menerima pelajaran dan tidak mengamalkan isinya? Ya, tidak menerima isinya. Ya, banyak dari dahulu di zaman Rasul banyak orang yang mendengar Al-Quran tapi enggak terima. Ya, tapi tidak menerima. Ya, bahkan ahlul kitab kala itu pun sudah mendengar. Bahkan ciri-ciri Nabi yang terakhir yang akan diutus itu mereka tahu. Bahkan lebih tahu tentang ciri-cirinya daripada ciri-ciri anaknya sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah tahu di kitabnya mereka ada. Tetapi ketika benar yang diutus sesuai dengan yang di kitab mereka, tetapi sayangnya mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui karena sombong. Karena Karena sombong dan menolak dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang cakupan iman kepada kitab-kitab. Apa tadi yang pertama? Ulangi. Meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan secara rinci dan secara secara umum, ya, yang tidak disebutkan secara rinci. Kemudian yang kedua apa Bu? Yang kedua Bu? Meyakini kitab tersebut, kitab yang sudah diterangkan rinci atau yang umum, ya, itu semuanya adalah firman Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Itu kan kertas, iya itu kertasnya, iya itu tintanya, tapi apa isinya itu, lafadznya itu bukan
Bukan ucapan manusia, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kertasnya, iya ini kertasnya makhluk, tinta iya makhluk, tetapi isinya kandungan lafaz per lafaznya itu adalah apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga meyakini kitab-kitab yang Allah sebutkan secara rinci ataupun yang secara umum itu apa? Ajarannya sama. Makanya kalau dari awal mereka mengajarkan tauhid, maka semua mengajarkan tauhid. Enggak mungkin yang satu mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, yang sana enggak mengajak kepada sekian untuk beribadah, maka berarti sudah enggak sesuai. Kenapa? Karena sumbernya sama. Seluruh para nabi, kata Rasul, dinuhum wahid, ya, wa ummatuhum syatta. Ya, agama mereka sama. Ya, agamanya sama. Kemudian yang terakhir, mengamalkan isinya. Dengan apa? Dengan membaca, kemudian dengan mengkaji, dan juga mengamalkan isinya. Ya, dan ini sebagai apa? Sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Naam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa dijawab. Ada pertanyaan? Ada, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tapi di luar materi hari ini. Tadi saya ada rapat dan pertemuan, kebetulan pembawa acaranya adalah non-muslim. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah saya nggak tahu, saya menjawabnya tuh komplit, Ustadz. Kemudian saya ditegur sama sebelah, kalau orang non-muslim mengucapkan salam nggak boleh dijawab komplit. Saya ini apa ya toh? Saya kok baru dengar ini. Oh ya, kalau saya salah saya meminta maaf. Kemudian dalam hati saya, saya nanti sore ada pengajian akan saya tanyakan, betulkah ini Ustadz? Cukup? Cukup, Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya disebutkan Rasul mengatakan la tusallimu alal yahuda wan nasara. Tidak boleh kita kalau kita orang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim kalau kita. Ya. Kemudian bagaimana sekarang kebalikannya? Misalnya tadi disampaikan kalau yang mengucapkan salam mereka, bagaimana kita jawab? Maka kita jawab sesuai dengan salamnya. Komplit Ustaz, komplit. Sempurna, sempurna. Mereka mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Mereka mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Mereka mengatakan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang apa? Apabila seorang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab sesuai dengan yang sempurna, yang sesuai. Ya, itu berbeda dengan orang dulu. Pada zaman Rasul ada orang Yahudi, dia mengucapkan kepada Rasul dengan mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya, asam itu binasa, binasa kepada engkau ya Muhammad. Maka Rasul membalas, ya, doa buruknya dari orang Yahudi. Rasul mengatakan waalaikum. Tetapi ini kan doa keburukan, ya, bukan berarti, ya, walaupun di sana ada yang mengatakan kalau non muslim mengucapkan salam kepada kita Assalamualaikum, kita nggak boleh jawab, enggak, kita jawab. Yang nggak boleh kalau kita yang mendahului, itu yang nggak boleh yang kita tapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab sesuai dengan apa? Salamnya.
yang nggak boleh kita mendahului. Allahu a'lam. Gitu Bu. Ya, silakan barangkali ada yang lain yang mau tanya. Tanya Ustadz, untuk tadi katanya membaca Al-Quran dapat pahala, dan kalau waktu mati ditanya, seandainya bacanya terjemahannya, bahasa Indonesianya, Latinnya, itu apakah juga dinilai sama Allah? Cukup? Cukup. Ya, apa kita membaca terjemahan dari Al-Quran, yaitu kita mendapatkan kebaikan, tentunya dapat pahala. Ya, kalau mau kita lebih bagus lagi, ya memang kita harus tahu bahasa Arab. Nah, itu lebih utama. Kenapa? Karena ini firman Allah, Al-Quran firman Allah, ketika diterjemahkan berbagai macam bahasa, tentunya nggak ada yang sama persis, nggak ada, nggak bisa. Karena ini firman Allah, nggak bisa orang menerjemahkan itu kan ya sesuai yang dipahami oleh penterjemah. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam terjemah itu ya bukan sebagai terjemah asli sesuai yang enggak. Itu untuk mendekatkan, untuk memahamkan. Ya, untuk memahamkan. Sehingga kalau kita pengen lebih baik memahaminya, ya berarti kita harus belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita, saya nggak ada waktu Ustaz, daripada saya nggak ini, saya baca terjemahnya gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak masalah. Ya, jadi kalau kita yang mau lebih baik, kita pahami bahasa Arabnya. Kenapa? Karena ini bahasa Arab dan nggak bisa sesuai dengan bahasa kita plek sama dengan terjemahan, itu nggak bisa. Ini firman Allah dan bahasanya itu luar biasa, penuh dengan sastra, penuh dengan balaghah, penuh dengan adab-adab dalam bahasa itu ada. Sehingga nggak bisa kita terjemahan. Kita membaca terjemahan itu kan membaca yang dipahami oleh si penterjemah, ada begitu. Ya, walaupun dia juga usaha memahamkan sesuai dengan ayat-ayat atau surat yang diturunkan. Ya, maka itu jadi boleh ya membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dan juga membaca terjemahannya. Allahu a'lam. 6. Silakan yang lain. Satu lagi. Bapak di sini mau ya, silakan Pak. Saya pernah dikatakan kalau Quran dengan terjemahan, Quran yang diisi dengan terjemahan, ya, itu dikatakan bukan Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran adalah seperti yang ditulis tanpa terjemahan. Betul enggak? Ya, kalau yang ditulis ya dengan ditulis dengan Latin ya gitu, Latin terjemahannya, ya tentu karena itu terjemahan, diterjemahkan, sehingga yang dikatakan Al-Quran ya tadi sesuai dengan kalamullah, sesuai dengan lafadz dan hurufnya, ya. Misal contoh lafadznya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, ini lafadz sama huruf. Ya, ini berarti apa? Kalau itu surat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, maka itulah firman Allah. Kemudian saya terjemahkan, ya. Ya, apa artinya? Artinya adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka ini bukan firman Allah, tetapi untuk memahamkan, menerjemahkan artinya. Kalau ditanya mana yang firman Allah? Yang firman Allah yang Alhamdulillahirabbil alamin. Terus tadi terjemahan itu untuk memahami maknanya. Terus yang kita disuruh baca yang mana? Yang disuruh baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau mengetahui artinya dan kita belum tahu bahasa Arab, tadi baca segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Begitu Pak. Cukup? Salam. Ya, Al-Quran yang sesuai lafadz dan hurufnya. Penterjemah itu dia akan menerjemahkan sesuai dengan pemahamannya. Satu, dan gak mungkin dia akan menerjemahkan semuanya itu sesuai. Pasti ada yang kebuang, itu akan diketahui orang yang tahu bahasa Arab.
itu akan diketahui orang yang tahu bahasa Arab. Pasti di dalam menerjemahkan nanti ada yang kebuang, ada yang ditambah dalam menerjemahkan. Kenapa? Kan tujuannya untuk orang memahamkan. Berbeda kalau kita baca Quran, nggak ada yang terbuang, nggak ada yang dikurangi. Ya, jadi apa? Ya, jadi itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama adalah ketika seorang menerjemahkan itu pasti nanti ada yang terbuang, ada yang mungkin ditinggal, karena nggak mungkin dia akan paham semua isinya, nggak mungkin. Tetapi dia untuk mendekatkan, memahaminya, ya itu diantaranya. Kemudian juga ya tentang apa yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah itu yang sesuai dengan lafadz dan juga sesuai dengan hurufnya, ya. Dan pasti ketika diterjemahkan, makanya kita nggak bisa mengatakan terjemahan itu adalah Al-Quran. Kenapa? Pasti dalam menerjemahkan kita kan lagi membaca sesuai yang diterjemahkan, yang dipahami oleh si penerjemah. Sehingga kadang-kadang ada perbedaan sedikit dalam orang yang menerjemahkan. Makanya tadi yang paling utama kalau kita mau yang lebih baik, kita tingkatkan keilmuan kita dengan apa? Belajar bahasa Arab. Begitu. Belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab itu mudah. Sangat mudah. Itu. Maka kita akan tahu. Makanya sering kita dapati penerjemahan sama aslinya nggak sesuai. Bukan nggak sesuai, mungkin salah karena dan orang yang menerjemahkan pun berbeda-beda. Ada yang bahasa Arabnya bagus, ada yang bahasa Arabnya kurang, ada yang pas-pasan. Ini nanti akan berpengaruh juga. Akan berpengaruh di dalam memahami. Allahu a'lam. Naam. Gitu Pak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang dengan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.